Pukul 9 pagi. 1 jam lagi sebelum namaku, Arina Salsabila, akan secara sah berganti dengan tambahan nama keluarga di belakangnya. 1 jam lagi sebelum pria yang kucintai selama 3 tahun terakhir, Revan Aditama, akan mengucapkan ijab kabul di hadapanku. Di depan cermin besar berbingkai ukiran Jepara, aku menatap pantulan diriku. Sempurna. Gaun pengantin kebaya modern berwarna putih gading memeluk tubuhku dengan pas. Riasan flawless di wajahku adalah karya makeup artis termahal di kota ini. Sanggul modernku dihiasi untaian melati yang menebarkan wangi lembut. Aku adalah gambaran pengantin wanita yang seharusnya paling bahagia di dunia. Seharusnya. Tapi getaran aneh di ulu hatiku tak mau hilang. Jantungku berdebar bukan hanya karena gugup. Ada rasa cemas yang dingin, yang telah berusaha kutepis selama berminggu-minggu, kini kembali mencengkeramku. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja rias, di antara kotak-kotak perhiasan dan kelopak mawar. Kuabaikan pekikan tertahan dari perias dan ibuku. Layar ponsel menyala, menampilkan foto pre-wedding kami di Bromo. Revan memelukku dari belakang, tersenyum lebar. Senyum yang beberapa minggu terakhir ini jarang sekali kulihat. Jemariku membuka aplikasi WhatsApp. Arina, pukul 6.15 sedih pagi, calon suamiku. Deg-degan banget hari ini. Love you. Revan, pukul 7.30 sedih pagi. Arina, pukul 7.31 sedih itu aja? Hehe, kamu udah sarapan? Jangan lupa sarapannya, nanti biar kuat ucap kabulnya. Revan, pukul 8.01 sedih ya. Jawaban-jawaban singkat yang dingin. Pola yang sudah sangat kukenali. Sejak kapan dia berubah? Aku mencoba mengingat. Mungkin sejak acara lamaran kami 3 bulan lalu. Ya, semua terasa berbeda sejak saat itu. Acara lamaran kami meriah. Keluarga besar kami bertemu dan semua tampak sempurna. Sonia, sahabat terbaikku sejak kuliah, hadir sebagai maid of honorku. Dia cantik seperti biasa, dengan gaun berwarna sage green yang seragam dengan panitia keluarga. Tapi matanya sembab. Saat aku memeluknya, dia balas memelukku erat, nyaris putus asa. Dan aku bisa merasakan bahunya bergetar. Dia menangis. San, kamu kenapa? Tanyaku khawatir. Sonia menggeleng cepat, melepaskan pelukanku dan mengusap air matanya. Enggak. Aku cuma terharu, Arin. Sahabatku akhirnya nikah. Aku bahagia banget buat kamu, ucapnya sambil tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Aku memakluminya saat itu. Menganggapnya sebagai tangis bahagia seorang sahabat. Betapa bodohnya aku. Setelah lamaran itu, aku mulai menyadari banyak hal. Sonia yang biasanya tak terpisahkan dariku, mulai sering membatalkan janji. Alasannya selalu ada, lembur, ibunya sakit, atau sekadar lagi nggak enak badan. Di saat yang sama, Revan juga semakin sibat. Keduanya sibuk di waktu yang bersamaan. Mas, kamu kok akhir-akhir ini kayak sering banget ya perginya sama Sonia? Tanyaku suatu sore, saat kami seharusnya sedang test food untuk catering. Revan baru datang 1 jam terlambat, dan aku tak sengaja melihat story Instagram Sonia yang sedang berada di kedai kopi yang sama dengan yang Revan sebutkan sebagai lokasi meetingnya. Revan langsung menatapku tajam. Maksud kamu apa? Aku ada urusan kerjaan sama dia. Perusahaan dia jadi salah satu vendor kita, kamu tahu itu. Tapi, kan nggak harus berdua terus, Mas. Minggu lalu kalian ke Bandung bareng, katanya survei vendor. Hari ini meeting lagi. Kamu cuma apa? Potongnya dingin. Cemburu? Arina, jangan kekanak-kanakan. Aku ini lagi kerja buat masa depan kita. Sonia itu sahabat kamu sendiri. Masa kamu curiga sama dia? Kamu nggak percaya sama aku? Aku terdiam. Tembakannya telat. Aku merasa bersalah. Tentu saja aku percaya Revan. Dan Sonia? Dia sahabatku. Mana mungkin? Maaf, Mas. Aku cuma kangen kita punya waktu berdua, cicitku pelan. Revan menghela napas, raut wajahnya melembut. Dia mengusap kepalaku. Maaf, aku lagi stres kerjaan. Udah, jangan cemburu lagi. Fokus aja sama persiapan nikah kita. Aku mengangguk dan mempertahankan hubungan itu.
Aku menelan semua kecurigaanku bulat-bulat, meyakinkan diriku bahwa aku hanya seorang calon pengantin yang terlalu sensitif dan pencemburu. Padahal, semua bukti sudah ada di depan mata. Sonia yang semakin menjauh. Revan yang semakin dingin. Liburan-liburan, kantor, mereka yang tak pernah aku ketahui. Kwitansi hotel yang tak sengaja kutemukan di laci mobil Revan, yang dengan cepat dia rebut dan katakan itu adalah tagihan perjalanan dinas biasa. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh cinta dan harapan akan sebuah pernikahan yang sempurna. Getaran ponsel di tanganku membuyarkanku dari lamunan pahit. Pukul 9.15. Ibuku masuk ke kamar dengan wajah cemas. Arin, kamu sudah coba telepon Revan? Rombongan keluarganya harusnya sudah berangkat dari hotel. Jantungku melompat ke tenggorokan. Tadi waku cuma dibaca, Bu, kataku gugup. Coba telepon sekarang. Bilang penghulu sudah hampir sampai. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol panggil di nomor Revan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lagi, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak aktif, Bu. Kepanikan mulai menjalari suaraku. Riasanku yang sempurna tiba-tiba terasa tebal dan berat. Tenang, Nak. Mungkin baterainya habis. Coba telepon ibunya, kata ibuku, meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Aku segera mencari nomor Tante Dewi, calon ibu mertuaku. Dering pertama, kedua, diangkat. Halo, Tante? Ini Arin. Rombongan sudah di... Arina. Ya Tuhan, Nak. Suara Tante Dewi di seberang sana terdengar panik, nyaris histeris. Ada suara keributan di latar belakang. Revan gak ada, Nak. Dia pergi. Duniaku seakan berhenti berputar. Apa maksud Tante? Pergi kemana? Mungkin lagi di jalan ke sini. Bukan, Arina. Dia kabur. Dia meninggalkan surat. Dia bilang dia nggak bisa nikahin kamu. Dia? Ya Tuhan, Baskara, tenangkan ayahmu. Tante Dewi berteriak, bukan padaku. Ponsel itu terjatuh dari tanganku, mendarat tanpa suara di atas karpet tebal. Kabur. Revan kabur. 1 jam sebelum pernikahan. Ibuku menatapku dengan ngeri. Ada apa, Nak? Aku tak bisa menjawab. Suaraku hilang. Ruangan yang tadinya sejuk oleh AC tiba-tiba terasa pengap. Gaun pengantin ini mencekikku. Di tengah kekacauan itu, pintu kamarku didobrak terbuka. Ayahku masuk dengan wajah merah padam, di belakangnya ada calon ayah mertuaku, Om Herman, yang menunduk lesu. Dan di belakang mereka, Baskara Aditama, kakak kandung Revan. Pria yang selalu dingin, pendiam, dan menatapku dengan cara yang tak pernah bisa ku mengerti. Dia berdiri kaku dalam setelan jas rapi yang seharusnya ia kenakan sebagai wali keluarga. Semua tamu sudah datang, kata ayahku dengan suara bergetar, lebih ditujukan pada keluarga Revan. Pesta sudah disiapkan. Penghulu sudah di depan. Apa yang harus kita katakan pada semua orang? Om Herman, ayah Revan, hanya bisa menggeleng. Maafkan kami, Pak. Maafkan anak kami yang tidak bertanggung jawab itu. Maaf tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ini malu. Ini aib keluarga, teriak ayahku, kehilangan kendali. Di tengah badai itu, aku hanya terdiam. Mati rasa. Jadi, ini akhir dari mimpiku. Saat itulah, sebuah pesan masuk ke ponselku yang tergeletak. Notifikasinya menyala. Dari Sonia. Tanganku bergerak otomatis. Membuka pesan itu. Bukan kata-kata. Itu adalah sebuah foto. Foto test pack dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Dan di bawah foto itu, sebuah pesan singkat. Sonia, pukul 9.25 sedih maaf. Arin. Aku hamil. Ini anak Revan. Kami sedang dalam perjalanan. Jangan cari kami. Arina. Arina. Suara ibuku terdengar jauh, seolah memanggil dari seberang lautan. Aku masih menatap layar ponsel di karpet. Foto test pack itu seolah membakar retinaku. Hamil. Sonia hamil. Anak Revan. Arina, sadar, Nak. Ibuku mengguncang bahuku, air matanya sudah luruh, merusak riasan mahalnya. Aku mendongak,
menatap wajah-wajah panik di kamarku. Ayahku yang bersandar di dinding, memegangi dadanya. Om Herman yang tertunduk, dan Tante Dewi yang sudah luruh menangis di sofa. Dan Baskara. Dia satu-satunya yang berdiri tegak. Matanya yang tajam dan dingin menatap lurus ke arahku, lalu beralih ke ponsel di lantai. Dia seolah mengerti apa yang kulihat bahkan tanpa membacanya. Mereka kabur bersama, desisku. Suaraku serak, hampa. Sonia sahabatku, dia hamil. Anak Revan. Pernyataan itu menggantung di udara, lebih mematikan daripada ledakan bom. Tante Dewi memekik histeris. Om Herman mengumpat, memukul lengan sofa. Ayahku tampak pusing. Kurang ajar. Beraninya dia. Bukan hanya mempermalukan kita, tapi dia menghamili perempuan lain. Ayahku berteriak, amarahnya kini tak terbendung. Dan perempuan itu sahabatmu sendiri, Arin? Ya Tuan. Suara musik gamelan dari ballroom di lantai bawah mulai terdengar sayup-sayup. Tanda para tamu sudah berdatangan. Pukul 9.30. 30 menit lagi acara akad seharusnya dimulai. Bagaimana ini, Pak Herman? Desak ayahku. Tamu undangan sudah datang. Media sudah di lobi. Kita mau taruh di mana muka keluarga kita? Saya tidak tahu, Pak. Om Herman terdengar putus asa. Anak itu, Revan, akan saya coret dia dari warisan. Warisan tidak akan mengembalikan nama baik saya, bentak ayahku. Ayah, tenang, ibuku mencoba menengahi, meski ia sendiri gemetar. Kita batalkan saja. Kita bilang apa? Sela ayah. Bilang pengantin prianya kabur dengan sahabat pengantin wanita karena sahabatnya hamil? Begitu? Kita mau jadi bahan tertawaan se-Indonesia. Ruangan itu kembali sunyi, hanya menyisakan tangis tertahan Tante Dewi dan deru napas marah ayahku. Kepalaku pusing. Aku ingin pingsan. Aku ingin semua ini hanya mimpi buruk. Saya yang akan menggantikannya. Sebuah suara rendah, tenang, dan penuh otoritas memecah kekacauan. Semua mata tertuju pada Baskara. Dia berdiri tegap, melepaskan kancing jasnya dan memperbaikinya. Wajahnya setenang dan sedingin biasanya. Tak ada kepanikan. Hanya ada keputusan. Apa maksudmu, Baskara? Tanya Om Herman, ayahnya sendiri, tidak mengerti. Baskara menatap lurus ke arah ayahku. Saya yang akan menikahi Arina. Hari ini. Saat ini juga. Hening. Jika tadi aku merasa mati rasa, sekarang aku merasa disambar petir. Aku menatapnya dengan ngeri. Anda gila? Itulah kata pertama yang keluar dari mulutku. Anda itu tidak mungkin. Ayahku dan Om Herman saling pandang. Sebuah percikan harapan yang aneh tampak di mata mereka, sebuah harapan yang membuatku muak. Baskara, jangan main-main. Ujar Tante Dewi pelan. Saya tidak main-main, Bu, jawab Baskara tegas. Ini satu-satunya jalan. Tamu sudah datang, penghulu sudah menunggu. Nama baik keluarga Aditama dan keluarga Salsabila dipertaruhkan. Kita tidak bisa mundur. Biar saya yang mengambil alih tanggung jawab yang ditinggalkan Revan. Tapi Arina. Ibuku menatapku cemas. Nak, kamu? Saya tidak mau, teriakku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan karena Revan, tapi air mata amarah dan rasa terhina. Kalian pikir aku ini apa? Barang yang bisa dialihkan? Setelah dipermalukan adiknya, sekarang aku harus menikah dengan kakaknya? Aku tidak cinta sama dia. Aku bahkan tidak kenal dia. Arina, bentak ayahku. Jaga bicaramu. Ayah yang seharusnya sadar, balasku. Aku baru saja dihianati. Dihianati pria yang akan kunikahi dan sahabatku sendiri. Dan sekarang ayah mau aku menikah dengan pria lain yang tidak kukenal hanya demi nama baik. Di mana hati kalian? Aku terisak, tubuhku luruh ke lantai. Gaun pengingantinku yang indah terasa seperti baju zirah yang membelenggu. Baskara berjalan mendekat. Dia berjongkok di hadapanku, membuatku terpaksa menatap matanya. Mata elang itu menatapku tajam, tapi anehnya, aku tidak melihat penghinaan di sana.
Aku melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang dalam dan tak terbaca. Arina Salsabila, panggilnya dengan suara rendah yang membuatku meremang. Saya tahu ini gila. Saya tahu kamu hancur. Tapi di luar ruangan ini, ada ratusan tamu. Ada reputasi kedua keluarga kita. Kamu bisa memilih untuk menangis di sini, membiarkan semua orang tahu kita hancur dan menjadi bahan tertawaan. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Atau, lanjutnya, kamu bisa berdiri, hapus air matamu, dan berjalan ke altar bersamaku. Kita lewati hari ini. Kita selamatkan apa yang tersisa. Setelah itu, kita bicarakan lagi. Tapi untuk sekarang, ini satu-satunya jalan keluar yang tidak akan menghancurkan semua orang. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya tekad yang dingin dan kokoh. Dia benar. Pilihan apa yang kumiliki? Membatalkan pernikahan dan menanggung malu seumur hidup? Atau menikah dengan pria asing ini? Ayahku menatapku penuh harap. Ibuku menatapku penuh kasihan. Calon mertuaku menatapku penuh rasa bersalah. Mereka semua menempatkan beban dunia di pundakku. Aku? Suaraku bergetar. Aku? Penghulu sudah bertanya, Pak? Tiba-tiba seorang panitia masuk dengan wajah tegang. Sudah jam 10 kurang 15? Beri kami waktu, balas ayahku. Baskara mengulurkan tangannya padaku. Tangan yang besar, hangat, dan stabil. Waktu kita habis, Arina. Yes or no? Aku menatap tangan itu. Lalu aku menatap wajah dingin pria yang kelak akan kupanggil suami. Dengan napas yang tercekat dan hati yang hancur berkeping-keping, aku meletakkan tanganku yang gemetar di atas tangannya. Ya, bisikku. Baskara tersenyum. Bukan. Itu bukan senyuman. Itu hanya tarikan tipis di sudut bibirnya. Dia menarikku berdiri dengan satu gerakan mudah. Bagus, katanya. Dia menoleh ke perias. Perbaiki riasannya. Cepat. Lalu dia menatap ayahku. Pak, Om, Bu, Tante. Segera turun. Umumkan ada sedikit perubahan. Nama pengantin prianya adalah Baskara Aditama, bukan Revan Aditama. Semua orang bergerak seperti robot yang baru saja diaktifkan. Kekacauan berganti menjadi kesibukan yang tegang. 15 menit kemudian, aku berjalan menyusuri lorong ballroom. Musik gamelan yang tadi terdengar merdu, kini terdengar seperti lolongan pilu di telingaku. Ratusan pasang mata menatapku. Mereka berbisik. Aku yakin mereka menyadari ada yang aneh. Di ujung sana, di depan meja akad, Baskara sudah duduk. Dia tampak tenang, setenang dan sedingin es. Di sampingnya, ayahku dan Om Herman duduk sebagai saksi, dengan wajah yang dipaksakan terlihat normal. Aku duduk di kursi di sampingnya. Wangi kolonnya yang maskulin dan mahal menyergap indraku. Saya terima nikah dan kawinnya Arina Salsabila binti Rahman Hakim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Baskara mantap, tegas, dan lancar dalam satu tarikan napas. Sah. Gemuruh tepuk tangan dan ucapan, Alhamdulillah, memenuhi ruangan. Tapi di telingaku, yang kudengar hanyalah suara palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Akad yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupku, kini resmi menjadi penanda hari di mana aku mengubur cintaku dan menukar kebebasanku demi menyelamatkan muka keluarga. Aku kini resmi menjadi istri Baskara Aditama. Pria yang tak kucintai. Kakak dari pria yang menghancurkanku. Resepsi pernikahan adalah sebuah parade kemunafikan terpanjang dalam hidupku. Selama 4 jam, aku berdiri di atas pelaminan megah yang seharusnya menjadi singgasana kebahagiaanku bersama Revan. Kini, aku berdiri di sana, di samping Baskara, kakak kandungnya. Kami adalah sepasang pengantin yang tersenyum palsu, menjadi pusat perhatian ribuan mata yang penuh selidik dan bisik-bisik. Aku adalah boneka porselen yang cantik namun retak. Baskara adalah pangeran es yang gagah namun tak tersentuh. Loh, bukannya pengantin prianya yang namanya Revan? Yah? Iya, kok ini beda? Ini kan kakaknya? Bos besar Aditama Corp. Katanya aditnya ada urusan mendadak ke luar negeri. Masa iya? Ini kan nikahan. Ganti pengantin, dong? Gelak.
Bisik-bisik itu sampai ke telingaku. Setiap kata terasa seperti jarum kecil yang menusuk sisa-sisa harga diriku. Gaun resepsi berwarna rose gold yang berat ini terasa seperti baju zirah yang menahan malu. Setiap kali aku merasa nyaris pingsan, sebuah tangan yang kokoh akan menggenggam tanganku. Bukan dengan lembut, tapi dengan cengkeraman yang tegas dan memberi peringatan. Tegakkan kepalamu, Arina, bisik Baskara, suaranya rendah dan nyaris tak terdengar di antara dentu musik. Mereka mengawasimu. Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur. Aku menatapnya. Dia tersenyum pada tamu-tamu, senyum CEO yang mahal dan terukur. Tapi matanya, saat menatapku sekilas, tetap sedingin es. Malam akhirnya berakhir. Setelah tamu terakhir pergi, setelah kedua orang tua kami memberi wejangan yang terdengar hampa, aku akhirnya bisa melepaskan senyum palsu ini. Perjalanan menuju rumah kami berlangsung dalam keheningan yang memekakkan. Bukan hotel bulan madu yang dulu kupesan bersama Revan. Ini adalah sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam yang membawaku ke dunia Baskara. Mobil itu memasuki sebuah gerbang raksasa, menyusuri jalan pribadi, dan berhenti di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana modern. Dinding kaca, pilar-pilar kokoh, dan taman yang tertata sempurna. Dingin, megah, dan impersonal. Sama seperti pemiliknya. Ini rumahmu? Tanyaku pelan, suaraku serak. Rumah kita, koreksinya singkat, tanpa menatapku. Seorang pelayan membukakan pintu mobil. Baskara turun lebih dulu, dia berjalan masuk tanpa menungguku. Aku, masih dengan gaun beratku, terpaksa tertatih-tatih mengikutinya di belakang. Para pelayan berjejer rapi di lobi utama, menunduk hormat. Selamat datang, Tuan, Nyonya. Nyonya. Kata itu terdengar asing dan konyol di telingaku. Kamarmu di atas. Kamar utama, kata Baskara sambil melonggarkan dasi kupu-kupunya. Barang-barangmu yang penting sudah dipindahkan. Sisanya akan diurus besok. Dia tahu. Dia sudah mempersiapkan ini. Seberapa cepat dia bergerak? Sejak kapan dia merencanakan ini? Apa dia tahu Revan akan kabur? Pikiran-pikiran itu berkelebat, membuatku semakin curiga dan takut. Aku mengikutinya menaiki tangga spiral yang mewah. Kamar utama itu lebih besar dari seluruh apartemen lamaku. Ada dinding kaca yang menghadap ke pemandangan kota di malam hari. Sebuah tempat tidur ukuran emperor mendominasi ruangan. Jantungku berdebar kencang. Kali ini karena alasan yang berbeda. Ketakutan. Kami memang sudah sah. Dia suamiku. Apa-apa dia akan menuntut haknya? Aku berdiri kaku di tengah ruangan, memegangi buket pengantinku yang sudah layu. Baskara menatapku. Tatapan dinginnya seolah memindai seluruh tubuhku, membuatku merasa telanjang dan rapuh. Dia berjalan ke lemari walk-in closet yang sangat besar. Sisi kiri sudah diisi pakaianmu. Baju ganti dan piyama ada di laci kedua. Kamar mandi di sana. Dia menunjuk sebuah pintu kayu besar. Mandilah. Kamu pasti lelah. Dia berbicara seolah sedang memberi instruksi pada asistennya di kantor. Aku tidak membuang waktu. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, mengunci pintunya. Baru di sanalah aku bisa bernapas. Aku bersandar di pintu marmer yang dingin, dan akhirnya, tangisku pecah. Bukan tangis histeris, tapi tangis hening yang menyakitkan. Aku menatap pantulanku di cermin raksasa. Pengantin yang hancur. Aku menyalakan shower dengan air terpanas, berharap air itu bisa menghapus jejak hari ini. Menghapus riasan, menghapus wangi melati, menghapus rasa malu, dan menghapus kenangan Revan dan Sonia. 1 jam kemudian, aku keluar. Aku sudah menghapus semua riasan, rambutku tergerai basah, dan aku memakai piyama satin sederhana yang jelas bukan milikku, pasti disiapkan oleh asisten Baskara. Aku terkejut melihat apa yang ada di kamar. Baskara sudah berganti pakaian dengan kaos hitam polos dan celana piyama abu-abu, sedang meletakkan sebuah guling panjang di tengah-tengah tempat tidur. Dia menoleh saat mendengar langkahku. Untuk sesaat, tatapannya melembut. Hanya sesaat. Saya tidak akan menyentuhmu, Arina, katanya datar, seolah menjawab pertanyaan yang tak terucap di mataku. Saya tahu kamu menikah bukan karena cinta.
Saya hanya butuh pernikahan ini untuk menyelamatkan muka keluarga. Dan kamu butuh perlindungan. Aku terdiam, memeluk diriku sendiri. Kamu tidur di sisi kanan. Saya di kiri, lanjutnya. Guling itu menjadi pemisah yang jelas, sebuah perbatasan yang tak boleh dilewati. Dia berjalan ke sisi tempat tidurnya, duduk, dan membuka laptopnya. Cahaya layar itu menerangi wajah tampannya yang kaku. Seorang CEO sejati, bahkan di malam pernikahannya. Aku naik ke tempat tidur, ke sisi yang ditunjukkannya. Aku menarik selimut sampai ke leher, membelakangi dia. Rasanya sangat aneh. Berbagi tempat tidur dengan pria asing. Hening. Hanya terdengar suara ketukan jari Bhaskara di keyboard laptopnya. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu kacau. Kenapa? Bisikku akhirnya ke dalam kegelapan. Suara ketikan berhenti. Kenapa apa? Balasnya. Kenapa kamu mau melakukan ini? Aku memberanikan diri berbalik, menatap punggungnya. Kamu pria sukses, kaya, CEO. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun. Kenapa kamu mau menikahiku? Pengantin sisa adikmu. Bhaskara menutup laptopnya. Ruangan menjadi gelap total, kecuali cahaya bulan dari jendela raksasa. Dia berbalik, menghadapku, meski terhalang oleh benteng guling di antara kami. Ada keheningan yang panjang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Karena aku sudah lama memperhatikanmu, ucapnya pelan. Suaranya kehilangan nada dinginnya, berganti menjadi sesuatu yang lelah. Apa maksudmu? 3 tahun lalu, katanya. Saat Revan pertama kali membawamu ke acara makan malam keluarga. Kamu datang dengan senyum tulus, membawakan ibuku kue buatanmu. Kamu satu-satunya wanita yang Revan bawa yang benar-benar tulus, bukan mengincar hartanya. Aku tertegun. Aku ingat malam itu. Aku sangat gugup. Bhaskara ada di sana, duduk di ujung meja, mengamatiku dalam diam. Revan bilang dia kakak yang kaku dan tidak penting. Aku melihat bagaimana kamu tulus menyayangi Revan, lanjut Bhaskara. Dan aku melihat bagaimana Revan tidak pantas untukmu. Tapi kamu adalah calon istri adikku. Jadi aku diam. Napasku tercekat. Jadi, selama ini, Revan sudah membuang berlian, kata Bhaskara lagi, suaranya kembali datar. Dan aku bukan orang bodoh yang akan membiarkan berlian itu tergeletak diinjak salah orang. Dia tidak bilang dia mencintaiku. Dia tidak bilang dia menginginkanku. Dia mengatakannya seolah ini adalah sebuah transaksi bisnis. Sebuah akuisisi. Sekarang tidurlah, katanya, membalikkan badan membelakangiku. Besok, kita harus sarapan bersama ayah dan ibu. Drama ini belum selesai. Aku menatap punggungnya yang lebar dan kokoh. Pria yang kunikahi hari ini adalah pria yang menyimpan rahasia lebih dalam dari yang kukira. Aku memejamkan mata, tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur. Malam pertamaku sebagai Nyonya Aditama kuhabiskan dengan mendengarkan napas teratur pria asing di sampingku, dengan sebuah guling sebagai saksi bisu pernikahan kami yang canggung. Pagi pertama sebagai Nyonya Bhaskara Aditama dimulai dengan keheningan. Aku terbangun karena cahaya matahari yang menembus jendela kaca raksasa, bukan karena alarm. Aku tidur nyenyak. Aneh. Setelah hari paling kacau dalam hidupku, aku justru tidur lelap. Aku menoleh. Sisi tempat tidur di sebelahku kosong dan sudah rapi. Guling pemisah masih ada di sana, tapi Bhaskara sudah hilang. Hanya ada aroma mint dan kopi samar yang tertinggal di udara. Aku duduk, memegangi kepalaku yang pusing. Mengingat semua kejadian kemarin membuatku mual. Pernikahan, pengkhianatan, pengantin pengganti. Ini bukan mimpi. Nyonya sudah bangun? Aku terlonjak. Seorang pelayan wanita parubaya berdiri di depan pintu kamar yang sedikit terbuka, membawa nampan. Nyonya, panggilnya lagi. Aku masih kaget dengan panggilan itu. Tuan Bhaskara berpesan agar Nyonya sarapan di kamar saja jika masih lelah. Tapi jika Nyonya berkenan, Tuan dan Nyonya besar sudah menunggu di ruang makan. Tuan dan Nyonya besar. Mertuaku. Tante Dewi dan Om Herman. Saya akan turun, kataku pelan. Beri saya waktu 15 menit. Pelayan itu mengangguk dan undur diri. Aku bergegas ke kamar mandi. Di sanalah aku melihat wujud perhatian pertama Bhaskara.
Di atas meja wastafel marmer, sudah disiapkan satu set perlengkapan mandi baru yang mewah, sikat gigi baru, dan satu set produk skincare lengkap dari merek mahal yang biasa kupakai. Bagaimana dia tahu? Aku menggeleng, mencoba mengabaikan rasa terkejut itu. Aku mandi, lalu membuka walk-in closet. Di antara deretan piyama satin, kini tergantung puluhan set pakaian baru. Gaun-gaun kasual yang elegan, blus sutra, celana bahan. Semua berlabel desainer ternama. Dan semuanya ukuranku. Jantungku berdebar tak nyaman. Dia sudah mempersiapkan ini. Seberapa lama dia memperhatikanku, seperti yang dia katakan semalam? Aku memilih gaun katun sederhana berwarna biru muda dan turun ke ruang makan. Suasana di meja makan sangat canggung. Tante Dewi menatapku dengan mata sembab penuh rasa bersalah. Om Herman fokus pada korannya, pura-pura sibuk. Dan Baskara, dia duduk di kursi utama, menyesap kopinya dengan tenang, seolah ini adalah pagi biasa. Nak, selamat pagi, sapa Tante Dewi pelan. Pagi, Tante, Bu, ralatku kaku. Makanlah. Bei Ina sudah siapkan bubur ayam kesukaanmu, kata Baskara datar, tanpa mengangkat pandangannya dari tablet di tangannya. Lagi, dia tahu makanan kesukaanku. Revan tidak pernah ingat. Baskara, Om Herman akhirnya bersuara, melipat korannya. Soal Van, kita tidak akan membahas nama itu di meja ini lagi, ya, potong Baskara dingin. Nada suaranya tak terbantah. Dia sudah memilih jalannya. Kita punya urusan lebih penting, yaitu memastikan Arina nyaman di sini. Dia menoleh padaku. Tatapan elangnya melembut sepersekian detik. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Aditama. Semua fasilitas di rumah ini milikmu. Asisten saya, Rina, akan menghubungimu nanti. Semua kebutuhanmu, sampaikan padanya. Dia meletakkan sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik di samping piringku. Pakai ini. Aku menatap kartu itu. Sebuah black card tanpa batas limit. Simbol kekayaan dan kekuasaan. Simbol bahwa aku sudah dibeli. Saya tidak butuh, jawabku pelan. Semua orang di meja menatapku. Baskara mengangkat alis. Itu bukan permintaan, Arina. Itu hakmu sebagai istri saya. Saya masih punya tabungan, kataku, lebih tegas. Saya bisa pakai uang saya sendiri. Saya juga mau kembali bekerja. Tidak perlu, jawab Baskara cepat. Tugasmu sekarang hanya... Tugasku apa? Potongku, emosi mulai naik. Menjadi pajangan di rumah ini? Menjadi istri boneka untuk menutupi aib keluarga. Arina, tegur Om Herman. Cukup, kata Baskara. Suaranya kembali dingin. Dia berdiri, memasang kembali kancing jasnya. Saya tidak melarangmu bekerja. Tapi untuk saat ini, media masih di luar sana. Tetap di rumah selama beberapa minggu sampai situasinya tenang. Soal kartu itu, simpan saja. Anggap sebagai dana darurat. Dia membungkuk sedikit, mengecup keningku. Kecupan pertama kami. Dingin, singkat, dan terasa seperti formalitas di depan orang tuanya. Tapi sentuhan bibirnya di kulitku mengirimkan getaran aneh yang langsung kutepis. Saya berangkat, katanya, lalu pergi, diikuti beberapa asisten yang sepertinya muncul dari udara tipis. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama. Pagi, Baskara sudah rapi dengan setelan mahalnya, sarapan dalam diam, lalu memberi instruksi singkat padaku atau pada pelayan, lalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Siang, aku habiskan di rumah sebesar istana ini. Sendirian. Aku mencoba membaca di perpustakaan raksasa, berenang di kolam indoor, tapi semua terasa hampa. Malam, dia pulang larut. Kami makan malam dalam diam. Lalu kami masuk ke kamar, dan dia akan langsung sibuk dengan laptopnya di sofa, memberiku waktu untuk bersiap tidur. Dan guling itu selalu ada di antara kami. Dia menepati janjinya. Dia tidak pernah menyentuhku. Dia tidur di sisinya, aku di sisiku. Kadang, aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk, mimpi Revan dan Sonia menertawakanku. Aku akan menangis dalam diam. Aku tahu Baskara mendengarnya. Aku bisa merasakan gerakannya yang terhenti, napasnya yang tertahan. Tapi dia tidak pernah berbalik.
Dia tidak pernah memelukku atau menenangkanku. Dia hanya memberiku ruang untuk berduka. Perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Suatu sore, Tante Dewi mengadakan arisan di rumah utama. Aku terpaksa hadir. Gosip dan tatapan mencemooh langsung menyambutku. Wah, ini dia pengantin penggantinya. Hebat ya, adiknya kabur, kakaknya yang dapat? Kira-kira sudah diisi, belum ya sama si CEO dingin itu? Wajahku memanas. Aku ingin lari. Ada yang lebih hebat dari itu. Suara Baskara yang dingin tiba-tiba terdengar dari belakangku. Dia pulang lebih awal. Seluruh ruangan mendadak senyap. Baskara berjalan santai, merangkul pinggangku posesif, menarikku mendekat ke tubuhnya yang hangat. Yang lebih hebat adalah, bagaimana saya bisa begitu beruntung mendapatkan istri secantik dan sebaik Arina. Sementara adik saya terlalu bodoh untuk melihatnya. Dia menatap para wanita sosialita itu dengan tatapan tajam. Perkenalkan, istri saya, Arina Salsabila Aditama. Satu-satunya nyonya besar di Aditama Corp. Saya harap ibu-ibu sekalian bisa menghormatinya seperti kalian menghormati saya. Dia tersenyum dingin. Atau mungkin lebih dari itu. Semua terdiam. Para wanita yang tadi bergosip kini menunduk, salah tingkah. Baskara menatapku. Ayo pulang. Kamu tidak cocok di tempat beracun seperti ini. Dia menggenggam tanganku dan membawaku pergi dari sana, meninggalkan Tante Dewi yang tampak bingung sekaligus kagum. Malam itu, sesuatu dalam diriku bergeser. Di kamar, aku menatapnya yang sedang melonggarkan dasi di depan cermin. Terima kasih, cicitku pelan. Dia menatap pantulan diriku di cermin. Saya hanya melindungi apa yang menjadi milik saya. Aku bukan barang milikmu, Baskara. Dia berbalik, menatapku lurus. Benar, kamu istri saya. Dia berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku hanya berdiri di sana saat dia mengulurkan tangan, menyentuh pipiku. Ibu jarinya mengusap bekas air mata yang tak sadar tadi menetes. Jangan menangis karena mereka, katanya pelan. Mereka tidak sepadan dengan air matamu. Jantungku berdebar sangat kencang. Pria ini, yang dingin seperti es di luar, ternyata memiliki kehangatan yang tersembunyi. Malam itu, aku tidur seperti biasa. Tapi saat aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk lagi, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Baskara masih di sisinya, tapi tangannya terulur di atas guling, menggenggam tanganku erat. Dia menggenggamku bahkan dalam tidurnya. Hatiku yang beku mulai retak. Bulan-bulan berlalu. Aku mulai luluh. Aku mulai menerima perhatiannya. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Aku mulai jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada caranya membelikan novel terbaru penulis favoritku tanpa ku minta. Aku jatuh cinta pada caranya menyuruh Koki memasak sup hangat saat aku sedang menstruasi. Aku jatuh cinta pada caranya memijat pelipisku saat aku pusing, sambil tetap fokus pada layar laptopnya. Dia pria yang irit kata, tapi tindakannya berbicara ribuan bahasa cinta. Suatu malam, 6 bulan setelah pernikahan kami, hujan turun deras di luar. Baskara pulang lebih awal, basah kuyup karena baru saja meninjau proyek. Aku menyambutnya dengan handuk kering dan secangkir teh jahe hangat. Dia menatapku, terkejut. Biasanya aku hanya menunggu di kamar. Mandilah, nanti masuk angin, kataku, berusaha terdengar biasa saja, meski jantungku berdebar. Dia hanya mengangguk, mengambil handuk dariku. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, keheningannya terasa berbeda. Tidak canggung, tapi penuh antisipasi. Arina, panggilnya pelan. Aku berbalik menghadapnya. Guling ini, katanya. Rasanya semakin mengganggu. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama yang kuberikan padanya. Dengan satu gerakan, aku menarik guling itu dari antara kami dan melemparkannya ke lantai. Mata Baskara berkilat. Dia tidak lagi terlihat dingin. Dia terlihat seperti pria yang telah menunggu terlalu lama. Kamu yakin? Tanyanya serak. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku menggeser tubuhku, melintasi batas yang selama ini memisahkan kami. Aku mencium bibirnya. Malam itu, di tengah deru hujan, kami akhirnya menjadi suami istri yang sesungguhnya.
Tidak ada paksaan, tidak ada penyesalan. Hanya ada dua hati yang akhirnya menemukan jalan pulang. 2 bulan kemudian, aku mematung di kamar mandi, menatap benda kecil di tanganku. 2 garis merah. Sama seperti foto yang dikirim Sonia. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Kali ini, air mataku adalah air mata kebahagiaan. Aku berlari keluar kamar mandi, mencari Baskara yang sedang bersiap ke kantor. Baskara? Dia menoleh, sedikit panik melihat wajahku yang basah air mata. Ada apa? Kamu sakit? Aku menggeleng, lalu kuletakkan test pack itu di telapak tangannya. Dia menatap benda itu, lalu menatapku, lalu kembali menatap benda itu. Keningnya berkerut. Ini artinya apa? Tanyanya bingung. CEO jenius itu terlihat bodoh untuk pertama kalinya. Aku tertawa di antara isak tangisku. Itu artinya, kamu akan jadi ayah, Mas. Baskara terdiam. Wajahnya yang kaku perlahan-lahan berubah. Sebuah senyuman tulus, lebar, dan penuh kebahagiaan yang baru pertama kali kulihat, terbit di wajah tampannya. Dia mengangkatku, memutarku di udara, tawa renyahnya memenuhi kamar. Aku akan jadi ayah. Ya Tuhan, Arina. Terima kasih. Malam itu, kami mengumumkan kabar bahagia ini pada kedua orang tua kami. Ayah, ibu, dan mertuaku menangis bahagia. Kehancuran 9 bulan lalu telah berganti menjadi kebahagiaan utuh yang tak terkira. Kehidupanku sempurna. Aku dicintai oleh pria terbaik di dunia, aku akan memiliki seorang anak, dan aku tak kekurangan apapun. Aku adalah ratu di istana suamiku. 8 bulan berlalu sejak hari pernikahanku dengan Baskara. Atau lebih tepatnya, 8 bulan sejak aku terlahir kembali. Kehidupanku kini adalah definisi dari kebahagiaan yang tak pernah berani kimpikan. Usia kandunganku memasuki bulan ke-6. Perutku yang membuncit menjadi pusat dunia bagi semua orang di rumah ini. Ayah dan ibuku tak pernah sebahagia ini. Mereka mendapatkan menantu seorang CEO yang sukses, kaya raya, dan yang terpenting, memuja putri mereka. Mertuaku, Om Herman dan Tante Dewi, seolah menebus rasa bersalah mereka dengan memanjakanku secara berlebihan. Mereka sudah melupakan Revan, anak yang membawa aib itu. Kini, semua cinta mereka tercurah padaku dan calon cucu pertama mereka. Dan Baskara suamiku. Pria yang kukira adalah es, ternyata adalah gunung berapi dengan kehangatan yang tak ada habisnya. Sejak aku hamil, sisi CEO-nya yang dingin di kantor akan luruh begitu dia menginjakan kaki di rumah. Dia akan berlutut di depanku setiap malam, mengusap perutku, dan berbicara dengan calon bayi kami. Dia menceritakan harinya, rencana-rencananya, bahkan membacakan laporan saham dengan suara rendahnya, yang katanya agar anak kami jenius finansial sejak dalam kandungan. Dia tak pernah membiarkanku berjalan sendirian. Dia mengganti semua high heelsku dengan flat soles paling mewah. Dia mempekerjakan ahli gizi pribadi untukku. Dia adalah suami siaga yang protektif dan penuh cinta. Aku bukan lagi Arina yang rapuh dan pencemburu. Aku adalah Nyonya Arina Salsabila Aditama. Penampilanku berubah total. Gaun-gaun maternity rancangan desainer membungkus tubuhku dengan anggun. Perawatan rutin membuat kulitku bersinar. Aku memancarkan aura wanita yang dicintai, berkelas, dan berkuasa. Aku adalah ratu di istana suamiku, dan aku menikmati setiap detiknya. Sampai suatu sore yang tenang. Aku sedang duduk di taman belakang yang menghadap kolam ikan koi, menikmati teh chamomile dan buku novelku, ketika Bei Inah, kepala pelayan, datang dengan wajah cemas. Permisi, Nyonya. Ada tamu di depan. Aku mengangkat alisku. Siapa, Bei? Tamu Mas Baskara? Bei Inah tampak ragu. Bukan, Nyonya. Mereka mencari Nyonya. Katanya teman lama Nyonya. Suruh masuk saja, kataku santai. Tapi, Nyonya, Bei Inah menelan ludah. Mereka kelihatannya tidak baik. Pakaiannya lusuh sekali. Dan mereka membawa bayi. Jantungku tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Siapa nama mereka? Yang wanita namanya Sonia. Dan yang pria, dia bilang namanya Revan. Duniaku berhenti berputar selama 3 detik.
Cangkir teh di tanganku hampir terlepas. Nama-nama itu. Nama-nama yang sudah kukubur dalam-dalam di lubang paling gelap di hatiku. Nyonya, panggil Bei Inah, cemas melihatku pucat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengelus perutku untuk menenangkan diriku dan bayiku. Aku bukan Arina yang dulu. Aku tidak akan lari. Biarkan mereka masuk, kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Bawa mereka ke ruang tamu keluarga. Bukan ruang tamu utama. Ruang tamu keluarga adalah ruangan yang lebih kecil, lebih privat. Aku ingin melihat mereka dari dekat. Baik, Nyonya. 10 menit kemudian, aku berjalan menuruni tangga utama. Aku sengaja mengambil waktu, merapikan rambutku, dan memastikan gaun sutra emeraldku terpasang sempurna. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu keluarga dan mematung. Pemandangan di depanku lebih mengejutkan daripada yang kubayangkan. Mereka ada di sana. Duduk di tepi sofa mewah, tampak sangat kerdil dan salah tempat. Revan, pria yang dulu gagah dan modis, kini terlihat kurus. Rambutnya gondrong tak terurus, kumis tipis dan jenggot menghiasi wajahnya yang kusam. Kemejanya lecek dan warnanya pudar. Dan Sonia. Ya Tuhan, Sonia. Sahabatku yang cantik dan selalu fashionable itu hilang. Gantinya adalah wanita dengan mata lelah, kantung mata hitam pekat, dan rambut kering yang diikat asal-asalan. Dia memakai daster kusam, dan di pangkuannya ada seorang bayi kurus yang terbungkus kain bedong yang juga kusam. Bayi itu merengek pelan. Mereka berdua mendongak saat menyadari kehadiranku. Mata mereka membelalak. Rahang mereka jatuh. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lihat. Mereka tidak melihat Arina yang hancur dan gagal nikah. Mereka melihat wanita hamil yang anggun, bercahaya, memakai perhiasan berlian yang berkilau samar di telinganya, berdiri di puncak tangga rumah yang lebih besar dari impian terliar mereka. Mereka syok, terutama Revan. Matanya menatapku tak percaya, dari ujung rambut hingga ujung kakiku. Lalu tatapannya terpaku pada perut buncitku. Ada rasa sakit, penyesalan, dan iri yang begitu kentara di matanya. Suara Revan terdengar serak. Dia berdiri dengan kaku. Kamu tinggal di sini. Aku berjalan melewatinya tanpa menjawab. Aku duduk di kursi tunggal yang paling besar di ruangan itu, kursi ratu, yang berhadapan langsung dengan mereka. Aku menyilangkan kakiku dengan anggun, sejauh perutku mengizinkan. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Tanyaku dingin. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tenang, berkuasa, dan tanpa emosi. Sonia tersentak. Dia menunduk, tak berani menatapku. Tangannya sibuk menenangkan bayinya yang mulai menangis. Arin, ini rumah siapa? Revan bertanya lagi, matanya masih berkeliaran ke langit-langit yang tinggi. Kamu kerja di sini? Kamu di simpanan? Aku tertawa. Tawa kecil yang dingin dan meremehkan. Kerja? Ulangku. Simpanan? Kamu pikir aku serendah itu, Revan? Lalu bagaimana bisa kamu? Tuan dan Nyonya ada di rumah. Tiba-tiba suara Bei Inah terdengar panik dari pintu. Pintu ruang tamu terbuka lebih lebar, dan Baskara masuk. Masih dengan setelan kerjanya yang mahal, dia tampak seperti dewa di sebelah Revan yang lusuh. Di belakangnya, Tante Dewi dan Om Herman mengikuti dengan wajah tegang. Revan dan Sonia membeku. Mas? Revan menatap Baskara dengan ngeri. Kenapa kamu di sini? Baskara tidak menjawab. Dia berjalan lurus ke arahku, mengabaikan adiknya seolah dia adalah udara. Dia berlutut di depanku, persis seperti yang biasa dia lakukan. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanyanya lembut, matanya hanya tertuju padaku, penuh cinta dan kekhawatiran. Dia mengulurkan tangan mengelus perutku. Baik, kita nggak kaget, kan? Aku tersenyum padanya, senyum tulus. Kami baik-baik saja, Mas? Baskara tersenyum, lalu mengecup perutku, dan mengecup bibirku singkat. Di depan mereka semua, apa-apaan ini? Revan akhirnya berteriak, wajahnya memerah karena campuran bingung, marah, dan syok. Baskara? Arina, apa yang kalian lakukan? Baskara akhirnya berdiri. Dia berbalik menghadap adiknya. Wajahnya kembali menjadi topeng CEO yang dingin dan tanpa ampun.
Sepertinya kamu lupa tata krama, Revan, kata Baskara. Kamu harus menyapa istri saya dengan lebih sopan. Mulut Revan terbuka dan tertutup seperti ikan. Istri, ulangnya, bodoh. Tante Dewi melangkah maju, air matanya mulai menggenang. Revan, kamu beraninya kamu pulang. Ibu, ayah. Revan tampak goyah. Dia bukan anak kita lagi, bentak Om Herman. Dan dia, Om Herman menunjuk Sonia dengan jijik, siapa wanita jalang yang kamu bawa ke rumah ini? Jaga mulut Anda, pekit Sonia, akhirnya bersuara. Suaranya melengking dan putus asa. Saya istrinya. Kami sudah nikah siri. Dan ini anak kami. Dia mengangkat bayinya yang kini menangis kencang. Tangisan bayi itu seolah menyadarkan Revan. Dia menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tatapan memohon. Dia melangkah maju, tapi langsung berhenti saat Baskara bergerak protektif di depanku. Arin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Kami nggak punya uang. Anak kami sakit, dia butuh susu, butuh dokter. Kami belum makan dari kemarin. Jadi ini alasannya mereka pulang. Bukan karena rindu. Bukan karena menyesal telah menyakitiku. Tapi karena mereka miskin dan menderita. Kami kabur, lanjut Revan, suaranya bergetar. Aku kira kamu pasti hancur, gagal nikah. Aku pikir orang tuaku akan memaafkanku kalau aku pulang bawa anak. Tapi aku nggak menyangka. Dia menatapku, perutku, lalu ke Baskara. Dia menatap kemewahan di sekelilingnya. Aku nggak menyangka kamu menikah dengan kakakku sendiri, desisnya. Dan kamu, Sonia menatapku dengan mata penuh kebencian. Enak ya kamu. Kami menderita di luar sana, kelaparan, sementara kamu mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. Aku mengangkat alisku. Milikmu? Iya, seharusnya aku yang jadi Nyonya Aditama. Bukan kamu. Kamu itu cuma... Cukup, bentak Baskara. Suaranya seperti guntur. Jaga mulutmu di rumah istri saya. Revan tiba-tiba luruh berlutut. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Arina, aku salah, isaknya. Aku menyesal, Arin. Aku menyesal ninggalin kamu. Aku masih cinta sama kamu. Seharusnya kita yang menikah. Bukan kamu sama dia. Dia menatapku dengan mata memelas yang dulu selalu bisa meluluhkanku. Aku mau balik sama kamu, Arin. Tolong maafin aku. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan ceraikan Sonia. Seluruh ruangan hening. Semua orang menatapku. Menunggu reaksiku. Baskara menggenggam tanganku erat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memberiku panggung. Aku menatap Revan, pria yang nyaris menghancurkanku. Pria yang kini berlutut di kakiku, menangisi penyesalannya. Aku menarik napas perlahan. Maaf, kataku. Wajah Revan langsung cerah. Kamu maafin aku, Arin? Kamu? Maaf, potongku, lebih tegas. Aku tidak mau. Kata-kata penolakanku menggantung di udara, dingin dan tajam. Maaf, aku tidak mau. Wajah Revan yang penuh harapan palsu langsung menegang. Dia tampak lebih syok mendengar penolakanku daripada saat dia melihatku menikah dengan kakaknya. Arin, apa maksudmu? Ulangnya, tidak percaya. Kamu nggak mau maafin aku? Arin, ini aku. Revan, pria yang kamu cintai. Aku tertawa. Kali ini tawaku benar-benar keluar, tawa dingin yang tak pernah kuduga kumiliki. Pria yang kucintai, ulangku. Aku berdiri dari kursiku. Baskara langsung melangkah, berdiri di sampingku, tapi tidak di depanku. Dia tahu, ini panggungku. Pria yang kucintai tidak akan meniduriku sahabatku di belakangku. Kataku, suaraku bergema di ruangan yang hening itu. Pria yang kucintai tidak akan berbohong soal perjalanan dinas, padahal dia sedang check-in di hotel dengan wanita lain. Dan pria yang kucintai. Aku menatap lurus ke matanya yang kini membelalak. Pasti tidak akan kabur 1 jam sebelum akad nikahnya, membiarkanku menanggung malu, hanya karena wanita simpanannya bilang dia hamil. Setiap kata adalah tamparan. Revan mundur selangkah.
Arin, aku Vilaf. Kamu bukan Vilaf, Revan. Aku memotongnya. Kamu hanya salah perhitungan. Kamu salah taruhan. Aku melirik Sonia, yang gemetar di sofa, memeluk bayinya yang terus merengek. Kalian berdua, kataku, kalian pasti sudah merencanakan ini. Kabur bersama, menunggu uangku habis untuk pesta pernikahan, lalu kalian akan pulang saat aku hancur dan depresi, berharap keluargamu akan kasihan. Kamu akan bilang aku gila, dan kamu akan membawa istri dan anak barumu ini masuk ke rumah. Wajah Revan yang pucat pasi membenarkan semua teoriku. Tapi taruhan kalian salah, lanjutku, suaraku melembut, membuatnya semakin menakutkan. Kamu tidak menyangka aku akan baik-baik saja. Kamu tidak menyangka aku akan menikah. Dan yang paling tidak kamu sangka, kamu tidak menyangka bahwa pengantin penggantiku adalah pria yang jauh lebih baik, lebih kaya, dan lebih berkuasa darimu. Aku berbalik dan tersenyum pada Baskara. Bukan begitu, Mas? Baskara mengangguk singkat, matanya berkilat bangga. Kamu? Melihat Revan kalah telak, Sonia akhirnya meledak. Dia berdiri tiba-tiba, membuat bayinya menangis lebih kencang. Kamu yang jalang, Arina, pekiknya, suaranya melengking histeris. Kamu licik. Kamu pasti sudah merencanakan ini. Kamu menggoda Mas Baskara di belakang Revan. Kamu merebut semua ini. Dia menunjuk ke sekeliling ruangan. Ini seharusnya rumahku. Kemewahan ini seharusnya jadi milikku. Kamu cuma barang bekas adiknya. Beraninya kamu. Dia melangkah maju, tangannya terangkat, seolah ingin menjambakku. Dia tidak sampai satu langkah. Suara Baskara yang membentak seperti guntur, membuat Sonia membeku di tempat. Dua pria berseragam hitam yang sejak tadi berdiri di luar pintu, langsung masuk, memegangi lengan Sonia. Lepaskan aku. Bajingan. Ini rumah mertuaku. Lepas. Sonia meronta-ronta. Mertua? Aku berjalan mendekatinya, kini aku yang menatapnya dari atas. Dia sudah mati kutu, tertangkap basah. Sonia, dulu kamu sahabatku. Kukira kamu pintar. Tapi ternyata kamu bodoh sekali, kataku pelan, seolah sedang mengobrol biasa. Apa katamu? Kamu menukar persahabatan kita, kataku. Kamu menukar harga dirimu. Kamu menukar masa depanmu. Untuk apa? Untuk pria ini. Aku menunjuk Revan dengan daguku. Pria yang bahkan tidak bisa membelikan anaknya susu. Wajah Sonia berubah. Kamu pikir kamu menang karena kamu hamil anaknya? Kamu pikir kamu bisa mengunci Revan? Dan kamu pikir Revan bisa mengunci warisan keluarga Aditama? Aku tertawa sinis. Kamu salah besar, San. Kamu tidak tahu apa-apa. Revan itu pewaris. Dia bukan pewaris, kataku tegas. Dia hanya anak manja yang hidup dari uang kakaknya. Pria yang kamu perjuangkan sampai merusak hidupmu itu, asetnya nol. Utangnya banyak. Aku tersenyum manis. Sedangkan aku tidak perlu merebut. Aku dipilih. Aku dipilih oleh pria yang memiliki segalanya. Pria yang namanya ada di atas semua aset perusahaan ini. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat. Kamu menyebutku barang bekas? Mungkin. Tapi aku barang bekas yang dipungut oleh kolektor berlian. Sementara kamu adalah sampah baru yang bahkan tidak dilirik oleh pemulung. Plak. Sonia, dengan sisa tenaganya, berhasil melepaskan satu tangannya dan menamparku. Ruangan itu hening seketika. Pipiku panas. Tapi aku tidak gentar. Aku hanya menatapnya, dingin. Baskara bergerak sangat cepat. Dia mendorongku ke belakang tubuhnya, melindungiku. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras karena amarah. Beraninya kamu menyentuh istriku. Om Herman dan Tante Dewi juga terlonjak kaget. Sonia, jaga tanganmu. Usir mereka, kata Baskara kepada Satpam, suaranya sedingin es di kutub utara. Sekarang, Mas Baskara, jangan. Revan kembali berlutut, kali ini dia merangkak, mencoba memegang kaki Baskara. Mas, aku minta maaf. Tolong jangan usir kami. Kami nggak punya tempat tinggal.
Anakku sakit, Mas. Tolong. Tangisan bayi itu semakin kencang, menyayat hati. Tante Dewi tidak tahan. Baskara? Herman, kasihan, isak Tante Dewi, menunjuk bayi yang digendong Sonia. Dia cucu kita. Dia tidak berdosa. Ini dia. Momen kelemahan seorang nenek. Revan dan Sonia tahu ini. Mereka menggunakan bayi itu sebagai tameng. Revan semakin menjadi-jadi. Iya, Bu. Tolong, Bu. Demi cucu ibu. Kami nggak minta banyak, kami cuma perlu tempat tinggal dan makan. Baskara menatapku. Lagi, dia menyerahkan keputusan padaku. Ini adalah ujian. Apakah aku akan menjadi wanita picik yang menyiksa bayi tak berdosa? Atau aku akan menjadi wanita bodoh yang membiarkan parasit kembali? Aku harus memilih jalan tengah. Aku menarik napas. Mas Baskara, panggilku lembut. Suamiku menoleh padaku, amarah di matanya sedikit mereda. Bayi itu tidak salah, kataku, mengulang ucapan Tante Dewi. Dia, keponakanku. Baskara mengerti. Dia berbalik menghadap Revan yang masih berlutut. Baik. Demi keponakanmu yang sedang dikandung Arina, dia sengaja menekankan kata itu, dan demi bayi yang tidak berdosa itu, kalian boleh tinggal. Wajah Revan dan Sonia sedikit cerah. Tapi, lanjut Baskara. Bukan di sini. Dia mengeluarkan ponselnya. Rina, carikan rumah kontrakan petak yang paling murah di daerah pinggir kota. Cukup untuk 3 orang. Segera. Wajah Revan kembali pucat. Rumah petak? Mas, aku ini. Kamu ini siapa? Potong Baskara. Kamu bukan lagi keluarga Aditama. Kamu sudah dicoret dari kartu keluarga oleh ayah. Om Herman mengangguk tegas. Benar. Kamu bukan anakku lagi. Mas, tapi asetku? ATM-ku? Trust fund-ku? Tanya Revan panik. Baskara tersenyum dingin. Oh, itu. Rina, katanya lagi di telepon. Bekukan semua trust fund atas nama Revan Aditama. Tarik mobil perusahaan yang dia pakai. Batalkan semua kartu kredit tambahannya. Semua aset yang pernah kuberikan atas namanya, alihkan kembali sebagai aset perusahaan. Jangan, Mas. Itu uangku, teriak Revan. Itu uang perusahaan yang kupinjamkan padamu karena kamu adikku, balas Baskara. Sekarang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu akan dapat tunjangan bulanan. Cukup untuk membeli susu formula merek paling murah dan popok kain untuk anakmu. Uang itu akan ditransfer langsung ke warung sembako dekat kontrakanmu. Kalian tidak akan memegang uang tunai sepeser pun. Revan dan Sonia ternganga. Mereka hancur. Ini adalah hukuman yang lebih kejam dari sekadar diusir. Mereka akan hidup, tapi dalam kemiskinan yang terhina. Kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi, kataku, mengambil kata penutup. Kalian tidak akan bertemu ayah dan ibu lagi. Dan jika kalian berani menggangguku atau suamiku lagi, aku pribadi, aku tersenyum, akan memastikan kalian berakhir di jalanan. Satpam, bawa mereka, perintah Baskara. Kedua satpam itu tidak lagi ragu. Mereka menyeret Revan yang lemas dan Sonia yang menangis histeris keluar dari istanaku. Aku berdiri di sana, di samping suamiku, mengelus perutku. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Aku bukan lagi wanita bodoh yang menangis. Aku adalah sang ratu. Dan aku baru saja memenangkan perangku. 2 bulan berlalu sejak konfrontasi di ruang tamu. Kehidupanku berjalan dalam kebahagiaan yang nyaris membosankan, dan aku menyukai setiap detiknya. Kandunganku memasuki bulan ke-8. Kamar bayi sudah selesai didekorasi dengan tema klasik netral, pilihan Baskara. Ayah, ibu, dan mertuaku semakin tak sabar menanti kelahiran cucu pertama mereka. Hubunganku dengan Baskara semakin dalam. Tak ada lagi sisa-sisa kecanggungan pernikahan paksa kami. Yang ada hanya cinta yang tulus, rasa hormat, dan gairah yang tak terduga. Pria yang dulu kukira adalah bongkahan es, ternyata adalah sumber kehangatan paling stabil dalam hidupku. Setiap malam, dia akan memijat kakiku yang bengkak, dan setiap pagi, dia akan mengecup perutku sebelum berangkat kerja. Aku adalah ratu. Aku aman. Aku dicintai.
Sampai suatu sore, Tante Dewi datang ke paviliun kami sendirian, tanpa memberitahu Baskara. Ini aneh. Biasanya beliau akan menelepon dulu, atau datang bersama Om Herman. Nak, sapanya. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Bei Inah yang mengantarnya menyajikan teh, tapi Tante Dewi bahkan tidak meliriknya. Ibu, ada apa? Tanyaku, meletakkan buku yang sedang kubaca. Ibu sakit? Tidak, Nak. Ibu cuma mau bicara berdua sama kamu. Firasatku mulai tidak enak. Tante Dewi duduk di depanku, meremas-remas tangannya. Aina, ibu mau tanya, tapi kamu janji jangan marah, ya? Aku tersenyum, meski hatiku waspada. Tanya saja, Bu. Beliau menarik napas dalam. Apa benar? Kamu masih berhubungan dengan Revan? Duniaku yang tenang tiba-tiba bergetar. Fitnah. Ini pasti ulah mereka. Aku mempertahankan senyumku, tetap tenang. Arina yang dulu akan menangis dan panik. Tapi aku bukan Arina yang dulu. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Tanyaku lembut. Sonia, dia menelepon ibu, katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Dia menangis. Dia mengirim foto-foto bayinya. Katanya demam tinggi, kurus sekali. Lalu, tanyaku, suaraku masih setenang danau. Dia bilang tunjangan dari Baskara tidak pernah sampai penuh. Dia bilang kamu yang menyuruh orang untuk menahannya. Dia bilang kamu sengaja membuat mereka kelaparan. Aku masih diam, membiarkan Tante Dewi mengeluarkan semua racun yang sudah ditelannya. Dan yang paling membuat ibu pusing, lanjut Tante Dewi, kini menatapku penuh selidik. Sonia bilang, Revan masih sering menghubungimu. Katanya kamu masih membalasnya. Kamu dan Revan menertawakan Mas Baskara di belakang. Kamu? Cukup, Bu, potongku. Lembut, tapi tegas. Tante Dewi terdiam. Aku menatap mata mertuaku itu. Ibu, saya tanya. Menurut ibu, apa itu benar? Ibu bingung, Nak. Sonia terdengar sangat putus asa. Dia sahabatmu? Dia mantan sahabat saya, ralatku. Wanita yang sama yang meniduri tunangan saya di belakang saya. Wanita yang sama yang kabur dengan tunangan saya 1 jam sebelum akad. Dan wanita yang sama yang menampar saya di rumah ini. Wajah Tante Dewi memucat, teringat kejadian itu. Sekarang, kataku, dia mencoba meracuni ibu. Karena dia tahu, ibu adalah satu-satunya yang masih punya belas kasihan. Tapi bayinya, Arin, dia tidak berdosa? Bayi itu memang tidak berdosa, aku setuju. Tapi ibunya menggunakan bayi itu sebagai senjata untuk memfitnah saya. Untuk menghancurkan rumah tangga saya dengan anak ibu. Aku meraih ponselku. Arin, kamu mau apa? Tanya Tante Dewi, panik. Menyelesaikan ini, kataku. Aku tidak menelepon Baskara. Belum. Aku menelepon Rina, asisten suamiku yang mengurus semua keuangan pribadi, termasuk tunjangan untuk Revan. Aku menyalakan speaker. Selamat sore, Nyonya, sapa Rina profesional. Sore, Rina. Saya mau tanya soal tunjangan untuk Revan, kataku. Apa benar ada pemotongan bulan ini? Rina terdiam sejenak. Pemotongan? Tidak ada, Nya. Tunjangan dikirim utuh, setiap tanggal 1. Bukan tunai, tapi dalam bentuk voucher belanja sembako di warung yang ditunjuk, sesuai instruksi Tuan Baskara. Kami ada semua buktinya. Susu dan popok? Sudah termasuk, Nya. Susu formula merek B, dan popok sekali pakai. Semua terkirim. Warung itu mengirimkan nota laporannya setiap minggu. Baik. Terima kasih, Rina. Aku menutup telepon. Aku menatap Tante Dewi yang kini terlihat malu. Seperti yang ibu dengar. Mereka tidak kelaparan. Mereka hanya tidak bisa memegang uang tunai untuk foya-foya. Sonia bohong soal itu. Bisik Tante Dewi. Tentu saja dia bohong. Dan sekarang, soal fitnahnya padaku. Aku tersenyum dingin. Ibu, boleh saya pinjam ponsel ibu? Untuk apa, Nak? Sonia tidak akan mengangkat telepon saya. Tapi dia pasti mengangkat telepon ibu.
Tante Dewi menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Aku membuka riwayat panggilan, menemukan nomor Sonia, dan menekan tombol panggil. Aku kembali menyalakan speaker. Dering pertama, kedua, diangkat. Halo, Tante? Gimana, Tante? Suara Sonia yang melengking langsung terdengar, penuh harap. Tante harus percaya sama aku. Si Arina itu? Halo, Sonia. Hening. Suara di seberang sana tercekat. Arina? Desisnya, penuh kengerian. Kenapa kamu yang angkat? Aku sedang minum teh bersama ibu mertua kita, kataku santai, sambil menyesap tehku yang sudah dingin. Kami sedang membicarakan tentang kamu. Kurang ajar. Pasti kamu meracuni pikiran Tante Dwi. Tante, jangan percaya dia itu. Dia itu apa, San? Tanyaku. Dia itu istri sah dari pria yang memegang hidup dan matimu saat ini. Bajingan, kamu sengaja membuat kami menderita. Kamu? Aku? Potongku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu yang memilih jalan hidupmu. Kamu memilih Revan. Dan sekarang kamu harusnya sadar, Revan itu tidak punya apa-apa tanpaku. Maaf, maksudku, tanpa kakaknya. Arin, sudah, nak? Tante Dewi mencoba menghentikan, merasa tidak nyaman. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat, sebentar. Dengar, Sonia, kataku, suaraku kini sedingin es. Ini peringatan terakhirmu. Kamu boleh hidup miskin di kontrakanmu. Tapi kalau kamu berani-beraninya mengganggu ibu mertuaku lagi, kalau kamu berani mengucapkan satu kata fitnah lagi tentang aku. Aku berhenti sejenak. Aku akan bicara pada suamiku, lanjutku. Dan aku akan pastikan, voucher sembako dan susu formula bayimu itu berhenti. Total. Kalian boleh mencoba hidup di jalanan. Mau coba? Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah ketakutan di seberang sana. Sonia, mati kutu. Dia tidak bisa menjawab. Dia tahu aku tidak main-main. Bagus, kataku. Aku anggap kamu mengerti. Aku menutup teleponnya dan mengembalikan ponsel itu ke Tante Dewi. Tante Dewi menatapku dengan campuran rasa ngeri, kagum, dan malu. Arina, maafkan ibu. Ibu hanya... Aku menggeser dudukku, meraih tangannya, dan menggenggamnya. Wajahku kembali lembut. Ibu, kataku tulus. Ibu tidak salah. Ibu punya hati yang baik. Dan Sonia memanfaatkannya. Aku tidak marah sama ibu. Aku hanya ingin ibu tahu, aku akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga ini. Melindungi ibu, ayah, suamiku, dan calon bayiku. Air mata Tante Dewi luruh. Kamu wanita yang kuat, Arin. Baskara beruntung sekali. Aku yang beruntung, Bu, balasku. Malam itu, saat Baskara pulang, aku menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras saat aku sampai di bagian fitnah Sonia. Kamu menanganinya dengan sempurna, sayang, katanya, setelah aku selesai bercerita. Dia mengusap perutku. Tapi aku mau kamu melakukan sesuatu, Mas, kataku. Apa? Blokir total semua akses Revan dan Sonia ke ibu dan ayah. Ganti nomor ponsel ibu dan ayah kalau perlu. Aku tidak mau mereka mengganggu ketenangan orang tua kita lagi. Baskara menatapku. Lalu dia tersenyum. Senyum dingin penuh kekuasaan yang dulu membuatku takut, tapi kini membuatku merasa aman. Anggap saja sudah kulakukan. 1 bulan setelah insiden fitnah itu, kandunganku memasuki usia 9 bulan. Rumah Aditama terasa seperti istana yang menanti kelahiran seorang pangeran atau putri. Semua orang berjalan di atas awan, terutama Baskara. Sisi CEO-nya yang dingin dan kaku di kantor akan luruh total begitu dia melihatku. Dia mengurangi jam kerjanya, sering pulang di tengah hari hanya untuk makan siang denganku. Dia melarangku menyentuh apapun, bahkan segelas air. Dia mempekerjakan 2 perawat maternity pribadi untukku. Aku, yang dulu adalah wanita yang putus asa di hari pernikahanku, kini benar-benar menjadi ratu. Kamu terlalu berlebihan, Mas, kataku suatu sore, ketika dia memarahiku dengan lembut karena aku berjalan ke dapur sendirian untuk mengambil apel. Dia berhenti,
menatapku dengan tatapan seriusnya. Kamu dan bayi ini, katanya, meletakkan tangannya di perutku yang besar. Kalian adalah duniaku. Duniaku harus aman. Hatiku meleleh. Pria ini, dengan cintanya yang kaku namun dalam, telah menyembuhkanku sepenuhnya. Malam itu, kontraksi dimulai. Baskara lebih panik daripada aku. Dia berlari di koridor, meneriakkan perintah kepada pelayan, perawat, dan sopir, seolah-olah sedang terjadi krisis di perusahaannya. Siapkan mobil. Di mana tas rumah sakitnya? Kubilang selalu siapkan di depan pintu. Rina, batalkan semua rapatku besok. Tidak, batalkan selama seminggu. Aku hanya bisa tertawa di antara ringisan sakitku. Mas, tenang. Ini masih kontraksi awal. Tenang, tanyanya, wajahnya pucat. Anakku mau keluar. Bagaimana aku bisa tenang? Di rumah sakit, seluruh lantai VVIP sudah diblokir atas perintahnya. Ayah, ibu, dan mertuaku sudah menunggu dengan cemas. Proses persalinan itu panjang dan melelahkan. Tapi Baskara tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Dia ada di sana, menggenggam tanganku, menyeka keringat di dahiku. Dia melihatku dalam keadaan paling berantakan, paling rapuh, dan matanya hanya memancarkan pemujaan. Kamu hebat, sayang. Sedikit lagi. Tarik napas. Demi aku. Bisiknya, suaranya yang biasanya tegas kini bergetar menahan tangis. Dan akhirnya, tangisan bayi yang kencang memecah keheningan ruang bersalin. Selamat, Tuan, Nyonya. Putranya sehat dan sangat tampan, kata dokter. Aku menangis lega. Baskara mencium keningku, air matanya akhirnya jatuh. Terima kasih, Arina. Terima kasih, sayang. Mereka meletakkan bayi merah yang masih berlendir itu di dadaku. Saat itulah, duniaku terasa lengkap. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan di masa lalu, terasa sangat kecil dan tidak berarti. Putra kami, Bima Sakti Aditama, telah lahir. 3 bulan kemudian, Bima tumbuh menjadi bayi yang sangat tampan, perpaduan sempurna antara ketenangan elang Baskara dan senyum hangatku. Dunia kami berpusat padanya. Aku menggendong Bima di taman belakang yang mewah, sementara Baskara, sang CEO Aditama Corp, duduk di karpet rumput, dengan kemeja kerjanya yang digulung, sibuk merakit mainan kuda-kudaan kayu yang rumit. Ayah, ibu, dan mertuaku ada di sana, minum teh sore, menatap kami dengan senyum bahagia. Lihat itu, Herman, bisik Tante Dewi pada suaminya, tapi aku bisa mendengarnya. Baskara, dia tidak pernah terlihat sebahagia itu. Arina dan Bima, mereka adalah anugerah. Mereka menyelamatkan keluarga kita. Aku tersenyum dalam hati. Di tengah kebahagiaan itu, Rina, asisten Baskara, datang menghampirinya dengan ragu, membawa tablet. Maaf mengganggu, Tuan. Tapi, ada sedikit masalah di kontrakan di sana. Rina tidak pernah menyebut nama Revan atau Sonia. Hanya, di sana. Baskara, yang sedang mengencangkan baut, bahkan tidak menoleh. Masalah apa? Mereka bertengkar hebat. Lagi, sampai merusak pintu. Pemilik kontrakan menelepon, minta ganti rugi dan mengancam akan mengusir mereka. Baskara menghela napas, tampak jengkel karena waktunya dengan Bima terganggu. Dan, lanjut Rina, tunjangan voucher sembako bulan ini habis dalam 1 minggu. Warung melaporkan mereka menukarnya dengan rokok dan minuman keras, bukan susu. Wajah Baskara mengeras. Bayinya bagaimana? Tanyaku pelan, mau tak mau aku bertanya. Rina menunduk. Menurut laporan pemilik kontrakan, bayinya sering menangis, nya. Kelihatannya kurang terurus. Baskara berdiri. Dia membersihkan tangannya dengan lap. Mas, kataku, kamu mau ke sana? Baskara menatapku. Lalu dia menggeleng. Tidak. Dia kembali ke tablet Rina. Rina, bayar ganti rugi pintu itu. Transfer uangnya langsung ke pemilik kontrakan. Potong dari jatah voucher mereka bulan depan. Baik, Tuan. Dan soal susu, mulai sekarang, kirimkan susunya langsung dalam bentuk kaleng. 3 kaleng seminggu. Tidak boleh ditukar apapun. Merek paling murah. Cukup.
Bagaimana dengan sembako lainnya, Tuan? Turunkan jumlahnya 50%, kata Baskara dingin. Mereka tidak bisa mengurus anak, tapi bisa mabuk-mabukan. Baik, mereka akan belajar apa artinya prioritas. Baskara kembali menyerahkan tablet itu. Dia berbalik, seolah masalah itu sudah selesai. Tapi Rina ragu. Tuan Revan, dia menitip pesan. Dia bilang dia menyesal. Dia ingin bertemu Nyonya Arina dan Tuan Muda Bima. Langkah Baskara terhenti. Aku, yang sedang menggendong Bima, hanya menatap suamiku. Aku tidak takut. Aku tidak marah. Aku hanya merasa kasihan. Baskara menatap Rina dengan tatapan yang bisa membekukan lautan. Rina, katanya pelan. Jika kamu sekali lagi menyebut nama pria itu, atau menyampaikan pesannya di depan istri dan anak saya. Maaf, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya. Rina langsung menunduk ketakutan. Bagus. Sekarang pergi. Rina bergegas pergi. Baskara berbalik padaku. Wajahnya yang tadi mengeras, langsung melembut begitu melihatku dan Bima. Dia berjalan ke arahku, mengabaikan mainan kudanya yang belum selesai. Dia mengambil alih Bima dari gendonganku dengan gerakan yang sudah sangat ahli. Dia mencium puncak kepala putranya. Maaf, katanya padaku. Seharusnya kamu tidak perlu mendengar sampah itu. Aku tersenyum. Aku merapikan kerah kemejanya. Aku tidak apa-apa, Mas. Sampah memang tempatnya di luar. Baskara menatapku, matanya penuh cinta. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka mendekatimu atau Bima. Tidak akan pernah. Dia menatap putranya di gendongannya. Bima, katanya lembut. Lihat, semua ini suatu hari nanti akan jadi milikmu. Tapi kamu harus ingat, hal yang paling berharga adalah ibumu. Kamu harus menjaganya, sama seperti ayah menjaganya. Aku berdiri di sana, di bawah sinar matahari sore, dikelilingi oleh keluargaku. Suamiku yang tampan dan berkuasa, putraku yang mungil dan sempurna. Sementara itu, di sudut kota yang lain, dua orang yang telah mengkhianatiku kini sedang bertengkar di rumah petak yang bau, memperebutkan sisa-sisa tunjangan, dan menyesali semua keputusan bodoh mereka. Aku, Arina Salsabila Aditama, telah memenangkan segalanya. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari ulang tahun pertama Bima Sakti Aditama. Istana kami dihiasi dengan dekorasi bertema, bintang kecil, yang mewah dan elegan. Ratusan tamu penting, kolega bisnis Baskara, dan seluruh keluarga besar berkumpul di taman belakang kami yang disulap menjadi negeri dongeng. Bima, yang sudah bisa berjalan tertatih-tatih, tertawa gembira dalam gendongan Baskara. Suamiku, yang hari ini menolak memakai jas formal dan memilih kemeja linen yang serasi denganku dan Bima, tidak melepaskan senyumnya sedetik pun. Aku berdiri di sampingnya, memegang tangannya, merasa utuh. Aku, Arina, yang setahun lalu hancur lebur, kini menjadi nyonya rumah dari perayaan paling bahagia. Penampilanku anggun dengan gaun berwarna champagne, rambutku ditata sederhana namun berkelas. Aku adalah pusat dari kebahagiaan ini. Dia sangat tampan. Arin, ibuku berbisik, matanya berkaca-kaca melihat Bima. Dan kamu terlihat sangat bahagia, Nak. Aku memang bahagia, Bu, jawabku tulus. Pesta berjalan lancar. Tawa anak-anak, obrolan para tamu, dan alunan musik klasik memenuhi udara. Sampai sebuah keributan kecil terjadi di gerbang depan. Aku melihat Rina, asisten Baskara, berbicara dengan cemas kepada kepala satpam, yang kemudian berlari kecil menghampiri Baskara. Ada apa? Tanya Baskara, senyumnya sedikit memudar. Maaf, Tuan, kata kepala satpam itu, menunduk. Ada 2 orang yang memaksa masuk. Mereka bilang mereka keluarga. Jantungku berdesir. Aku sudah tahu siapa mereka. Wajah Baskara mengeras. Sudah kubilang mereka dilarang menginjakkan kaki di properti ini selamanya. Kami sudah mengatakannya, Tuan. Tapi mereka berteriak-teriak, membuat keributan di depan tamu-tamu lain yang baru datang. Yang wanita, dia berteriak ini adalah pesta cucu mertuanya. Rahang Baskara menegang. Dia melirikku. Aku akan urus ini.
Aku ikut, kataku tegas, menyerahkan piring kuenya Bima ke ibuku. Jaga Bima sebentar, Bu. Baskara menggenggam tanganku. Bersama, kami berjalan dari taman belakang yang penuh tawa, menuju gerbang depan yang penuh drama. Dan di sanalah mereka, seperti hantu dari neraka. Setahun hidup dalam kemiskinan yang terhina telah menghancurkan mereka. Revan terlihat seperti pria berumur 40 tahun, padahal dia baru akhir 20-an. Kurus kering, matanya liar, dan pakaiannya compang-camping. Sonia lebih parah. Dia menggendong anak laki-laki kurus yang tampak lesu, mungkin seumuran Bima tapi ukurannya jauh lebih kecil. Rambut Sonia tipis dan kotor. Dia berteriak-teriak pada satpam. Aku bilang biarkan aku masuk. Ini pesta keponakanku. Kami keluarga. Sonia, panggilku. Suaraku yang tenang dan dingin langsung menghentikan teriakannya. Mereka berdua menoleh. Dan pemandangan kami berdua, aku dan Baskara, berdiri berdampingan, anggun dan berkuasa dalam pakaian pesta kami, pasti terlihat seperti tamparan yang sangat keras. Mata Sonia menyala penuh kebencian. Enak ya, kamu. Pesta mewah. Sementara anakku, dia mengangkat anaknya yang lesu, sakit-sakitan. Dia kurang gizi. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku, ulangku. Aku tertawa. Sonia, kamu menukar susu formula anakmu dengan minuman keras dan rokok untuk Revan. Aku punya laporannya. Kamu pikir aku bodoh? Wajah Sonia dan Revan pucat pasi. Ain? Revan melangkah maju, mencoba memohon. Mas Baskara, tolong. Kami benar-benar kelaparan. Tunjangan itu, voucher itu, tidak cukup. Tentu saja tidak cukup, kata Baskara dingin. Karena aku memotongnya 50% setiap kali kalian menukarnya dengan rokok. Kalian jahat, pekit Sonia. Kalian sengaja membuat kami menderita. Kalian mau membunuh kami pelan-pelan. Kami tidak melakukan apa-apa, kataku. Kami membiarkan kalian hidup. Kalian sendiri yang memilih jalan penderitaan ini. Cuk. Sonia tiba-tiba menjadi nekat. Dia menerobos barisan satpam yang ragu-ragu. Baskara langsung menarikku ke belakangnya. Tapi Sonia tidak mengincarku. Dia berlari ke arah Om Herman dan Tante Dewi yang baru saja keluar dari rumah utama karena mendengar keributan. Ibu, ayah. Sonia berlutut, meletakkan anaknya di kaki Tante Dewi. Tolong kami, Bu. Lihat cucu ibu. Dia kurus. Dia sakit. Apa ibu tega melihat darah daging ibu sendiri menderita, sementara anak si jalang itu? Dia menunjuk ke arah taman, dirayakan seperti pangeran. Tante Dewi membeku. Matanya terpaku pada anak kurus di kakinya. Hati seorang nenek kembali goyah. Ya Tuhan, Herman. Jangan percaya dia, Bu, teriakku, berjalan maju. Dia hanya memanipulasi ibu. Tapi dia cucuku, Arin, balas Tante Dewi, air matanya mulai mengalir. Cucu yang ibunya sudah mencoba menghancurkan keluarga kita 2 kali. Diam kamu, Arin. Sonia melompat berdiri. Matanya merah. Dia kehilangan akal sehatnya. Kamu sudah merebut Revan dariku dulu, lalu kamu merebut Mas Baskara. Kamu merebut semua hartanya. Kamu tidak akan merebut cucu dari neneknya. Dalam satu gerakan gila, dia melihat Bima, yang baru saja dibawa oleh ibuku untuk melihat apa yang terjadi. Tuh, kembalikan semuanya. Sonia berlari ke arah ibuku, ke arah Bima. Dia tidak berniat menyakiti. Dia mungkin berniat mengambil Bima, untuk menunjukkan pada mertuaku, untuk membuat keributan. Tapi aku tidak peduli apa niatnya. Yang kulihat adalah ancaman. Jangan sentuh anakku. Aku berteriak. Baskara bergerak secepat kilat. Dia menangkap Sonia tepat sebelum tangannya yang kotor menyentuh ibuku. Dia mendorong Sonia hingga jatuh tersungkur ke aspal. Revan hanya mematung, terlalu pengecut untuk melakukan apapun. Bima menangis ketakutan karena teriakan itu. Ibuku langsung memeluknya erat. Aku berjalan melewati Baskara. Aku berdiri di atas Sonia yang tersungkur. Nafasku memburu. Amarah yang dingin dan membara menjalari seluruh tubuhku. Selama ini, aku menahan diri demi bayiku. Aku membiarkan mereka hidup dengan tunjangan belas kasihan. Tapi hari ini,
dia berani mengincar anakku. Kamu sudah selesai, desisku. Aku berbalik menatap suamiku. Wajahnya sama marahnya denganku. Mas, kataku, suaraku tenang, tapi mematikan. Hentikan. Baskara mengerti. Hentikan semuanya, lanjutku. Voucher sembako. Susu kaleng itu. Rumah kontrakan itu. Hentikan semuanya. Mulai detik ini. Wajah Revan dan Sonia berubah menjadi horor yang tak terlukiskan. Jangan, Arin, jangan. Revan berlutut, kali ini sungguhan menangis ketakutan. Kami akan mati. Kami tidak bisa hidup tanpa itu. Seharusnya kalian memikirkan itu. Aku menatap Sonia dengan tajam, sebelum kamu berani berlari ke arah anakku. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Sonia menjerit. Aku bisa, kataku, dan aku baru saja melakukannya. Aku menatap Baskara. Mas, usir mereka. Aku tidak mau melihat wajah mereka lagi. Selamanya. Baskara mengangguk. Satpam, bawa mereka keluar dari gerbang. Rina, panggilnya ke asistennya yang menonton dengan ngeri. Telepon polisi. Buat laporan larangan mendekat atas nama Revan dan Sonia. Pastikan mereka tidak bisa mendekati rumah ini, kantor, atau sekolah Bima nanti, dalam radius 500 meter. Dan Rina, tambah Baskara. Hentikan semua tunjangan. Efektif, sekarang. Arina, maafkan aku. Jangan. Mas, aku ada, Mas. Jangan. Teriakan dan tangisan mereka memilukan. Tapi bagiku, itu adalah musik terindah. Para satpam, kini tanpa ragu, menyeret Revan yang lemas dan Sonia yang meronta-ronta keluar dari gerbang. Gerbang besi tempa yang tinggi itu ditutup dengan suara dentuman keras. Hening. Aku berbalik, berjalan ke arah ibuku, dan mengambil Bima ke dalam pelukanku. Aku memeluknya erat, mencium aroma bayiku. Anakku aman. Baskara datang dan memeluk kami berdua. Pestanya selesai, katanya pelan kepada para pelayan. Minta maaf pada para tamu. Ada urusan keluarga mendadak. Dia menatapku. Kamu baik-baik saja? Aku mendongak, menatap matanya. Aku tersenyum. Senyum lega seorang ratu yang baru saja mengamankan bentengnya. Sekarang, kataku, aku baik-baik saja. Aku membiarkan mereka miskin dan menderita. Aku membiarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Karena mereka berani menjahatiku. Dan kini, aku bahagia. Di istanaku. Bersama raja dan pangeranku. 2 tahun berlalu sejak pesta ulang tahun pertama Bima yang penuh drama. Hari ini, suasana di istana Aditama jauh lebih tenang, namun dipenuhi kehangatan yang lebih dalam. Kami merayakan ulang tahun Bima yang ketiga. Tidak ada pesta mewah dengan ratusan tamu. Yang ada hanya keluarga inti. Di taman belakang yang rimbun, Bima, yang kini menjadi bocah laki-laki yang aktif dan cerewet, berlari kencang di atas rumput. Ayah hendak bisa kejar Bima. Ayah lambat, teriaknya, tertawa melengking. Oh, ya? Siapa bilang ayah lambat? Baskara Aditama, CEO Aditama Corp yang ditakuti di ruang rapat, kini ikut berlari di atas rumput dengan kemeja linennya yang tergulung. Dia tertawa lepas, suara tawa yang dulu kukira tidak dia miliki, mengejar putra kami, menangkapnya, dan menggelitiknya hingga Bima menjerit kegirangan. Aku duduk di teras, tersenyum, mengelus perutku yang kembali membuncit. Kali ini, kandunganku memasuki bulan ke-7. Kami menantikan seorang putri. Di sampingku, ayah, ibu, dan kedua mertuaku duduk minum teh, menatap pemandangan ayah dan anak itu dengan haru. Lihat Herman, bisik Tante Dewi. Rasanya baru kemarin hidup kita hampir hancur karena ulah Revan. Sekarang, Tuhan menggantinya berlipat-lipat. Semua karena Arina, kata Om Herman, menatapku dengan senyum bangga. Menantu terbaik kita. Aku hanya tersenyum. Kehidupan telah memberiku pelajaran paling berharga. Di tengah kebahagiaan itu, Rina datang, seperti biasa dengan tablet di tangannya. Tapi kali ini, dia tampak ragu. Dia menunggu sampai Baskara dan Bima selesai bermain dan menghampiriku untuk minum. Ada apa, Rina? Tanya Baskara, sambil mengelap keringat di dahi Bima.
Maaf mengganggu waktu keluarga, Tuan, kata Rina pelan. Ada laporan dari dinas sosial. 3 kata itu membuat kami semua terdiam. Kami tahu ini bukan urusan yayasan amal kami. Ini urusan masa lalu. Sejak insiden di pesta ulang tahun Bima yang pertama, kami benar-benar memutus semua aliran dana. Kami tidak pernah mendengar kabar mereka lagi. Lanjutkan, kata Baskara dingin. Rina menunduk, membaca laporannya. Setelah semua tunjangan dihentikan 2 tahun lalu, Tuan Revan dan Nyonya Sonia bertahan di jalanan. Mereka mengemis. 3 bulan kemudian, Nyonya Sonia dilaporkan kabur. Kabur? Tanya Tante Dewi kaget. Benar, Nyonya besar. Dia meninggalkan Tuan Revan dan putranya. Menurut laporan saksi mata, dia pergi dengan sopir truk keluar kota. Revan, yang dulu dipuja dan dibela mati-matian oleh Sonia, pada akhirnya ditinggalkan begitu dia tidak punya apa-apa. Ironis. Lalu Revan dan anaknya, tanyaku pelan. Mereka terlunta-lunta, Tuan. Mengemis dan tidur di kolong jembatan. Sampai akhirnya minggu lalu, mereka terjaring razia gepeng oleh dinas sosial. Kondisi Tuan Revan sangat memprihatinkan. Kecanduan alkohol murah. Dan anaknya? Rina berhenti sejenak. Anaknya kenapa? Desak Tante Dewi, wajahnya pucat. Mengalami gizi buruk akut, Nyonya. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit pemerintah. Hening. Tangisan Tante Dewi memecah keheningan sore itu. Ya Tuhan. Dia menatap Om Herman, lalu menatap Baskara. Mas? Baska? Herman, kita harus membawanya. Dia tidak berdosa. Dia cucu kita? Om Herman tampak bimbang, tapi dia mengangguk. Dia menatap Baskara. Baskara, suamiku, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku. Seluruh keluarga kini menatapku. Menunggu keputusanku. Aku, yang dulu adalah korban, kini telah menjadi hakim tertinggi di keluarga ini. Kekuatanku bukan lagi hanya sebagai Nyonya Aditama, tapi sebagai matriark yang memegang hati suamiku. Aku bisa saja berkata, tidak. Aku bisa saja membiarkan mereka membusuk di sana. Itu adalah hukuman yang setimpal. Tapi saat aku melihat Bima yang menatapku dengan mata polosnya, sambil memegang tangan ayahnya, aku tahu aku bukan lagi pendendam. Aku adalah seorang ibu. Dan aku adalah seorang pemenang. Dan pemenang tidak perlu menendang mereka yang sudah jatuh. Aku menarik napas. Aku menatap suamiku. Mas, kataku lembut. Baskara langsung mengerti. Rina, perintah Baskara tegas. Urus administrasi anak itu. Pindahkan dia ke rumah sakit VVIP kita. Berikan perawatan terbaik sampai dia pulih total. Baik, Tuan. Setelah dia sehat, lanjut Baskara. Cari panti asuhan internal terbaik milik Yayasan Aditama. Masukkan dia ke sana. Biayai seluruh pendidikannya sampai dia dewasa. Beri dia nama baru. Hapus jejak nama Aditama dari dokumennya, tapi pastikan dia tidak kekurangan apapun. Dan Revan, tanya Rina. Bagaimana dengan Revan? Arin, tanya Tante Dewi, memohon padaku. Aku menatap mertuaku. Bu, Revan adalah orang dewasa yang memilih jalannya sendiri. Hukuman kita sudah selesai. Kita sudah memberinya pelajaran. Aku tersenyum tipis. Sisanya, biarkan negara dan takdir yang mengurusnya. Dia bisa bertahan di dinas sosial. Tante Dewi mengerti. Dia menunduk. Terima kasih, Arin. Kamu hatimu mulia sekali. Baskara tersenyum bangga padaku. Dia tahu, ini bukan soal hati mulia. Ini soal menutup buku. Tuntas. Tanpa sisa. Anak itu akan selamat dan punya masa depan. Tapi Revan dan Sonia tidak akan pernah bisa menggunakannya sebagai senjata melawan kami lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar kami. Bintang-bintang bersinar terang. Udara malam terasa sejuk. 2 lengan kokoh melingkari pinggangku dari belakang. Sebuah dagu yang familiar bersandar di bahuku. Baskara, kamu yakin? Bisiknya. Soal anak itu? Aku yakin, kataku. Dia tidak salah. Biarlah dia tumbuh menjadi orang baik, jauh dari racun orang tuanya. Kamu benar-benar sudah jadi ratu di rumah ini,
kekeh Baskara pelan. Bahkan ibuku lebih mendengarkanmu daripada aku. Aku berbalik dalam pelukannya, menatap wajah tampan suamiku. Itu karena aku belajar dari rajanya. Kami berciuman. Ciuman yang dalam, penuh cinta, dan damai. Tidak ada lagi guling di antara kami. Tidak ada lagi keraguan. Dulu, bisikku di sela ciuman kami. Aku pikir hari pernikahanku adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Dan sekarang, tanyanya, mengusap perutku. Aku tersenyum, menempelkan keningku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Sekarang aku tahu. Hari itu adalah hari di mana hidupku yang sebenarnya dimulai. Aku memejamkan mata, merasa aman dalam pelukan pria yang menyelamatkanku, pria yang kucintai dengan segenap hatiku. Aku, Arina Salsabila Aditama, telah melalui neraka pengkhianatan, berjalan di atas api pernikahan yang canggung, dan kini, aku berdiri di puncak surgaku sendiri. Aku bahagia. Selamanya. 5 tahun telah berlalu sejak hari ulang tahun Bima yang ketiga, hari di mana kami memutuskan nasib akhir dari masa lalu kami. Hidup adalah sebuah kanvas yang ironis. Dulu, aku menangis di depan cermin rias pengantin, mengira hidupku hancur. Hari ini, aku berdiri di depan cermin yang sama, di kamar utama kami, tapi dengan senyuman. Bunda, ayah bilang kita bisa telat. Suara Bima, yang kini berumur 8 tahun, terdengar dari lantai bawah. Dia adalah miniatur Baskara yang sempurna, dengan mata elang yang sama, namun memiliki senyum hangatku. Iya, sayang, sebentar, balasku. Aku merapikan gaun sutra biruku. Di pantulan cermin, aku melihat sosokku yang utuh. Di belakangku, di atas tempat tidur emperor kami, seorang gadis kecil berusia 4 tahun, Alia Bintang Aditama, masih tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya. Putri kecil kami. Pintu kamar terbuka. Baskara masuk, sudah rapi dengan kemeja kasualnya. Dia tidak lagi sedingin es seperti dulu, tapi kehangatannya kini eksklusif hanya untuk keluarganya. Semua orang sudah menunggu, katanya, tapi alih-alih menarikku, dia malah berjalan ke arahku dan memelukku dari belakang. Dia menumpukan dagunya di bahuku, dan kami berdua menatap pantulan kami di cermin. Kamu cantik, bisiknya, mencium pelipisku. Kamu mengatakannya setiap hari, kekehku. Dan aku akan mengatakannya setiap hari selama sisa hidup kita. Kami telah membangun sebuah kerajaan kecil kami sendiri. Kerajaan yang dibangun di atas pondasi yang tak terduga, namun kokoh oleh cinta, kepercayaan, dan 2 anak yang luar biasa. Kami akan pergi ke rumah orang tuaku hari ini. Bukan untuk acara formal, hanya makan siang akhir pekan biasa. Ayah, ibu, dan mertuaku kini tak terpisahkan, menghabiskan masa tua mereka dengan memanjakan cucu-cucu mereka. Bagaimana kabar? Davino, tanyaku pelan, sebuah nama yang jarang kami sebut. Davino, putra Revan dan Sonia. Anak yang kami selamatkan dari gizi buruk bertahun-tahun lalu. Baskara menghela napas. Laporannya baru masuk kemarin. Dia baik. Tumbuh sehat di panti asuhan yayasan. Dia murid terpintar di kelasnya. Dia tidak tahu siapa kita, dan itu yang terbaik. Dan mereka? Revan masih di panti sosial. Dia bukan lagi orang yang kita kenal. Dia hanya bayangan. Dan Sonia, tidak ada yang pernah mendengar kabarnya lagi sejak dia kabur dengan sopir truk itu. Hilang. Aku memejamkan mata sejenak. Bukan untuk mendoakan mereka, tapi untuk bersyukur atas di mana aku berada sekarang. Baskara memutar tubuhku menghadapnya. Matanya yang tajam menatapku lekat. Jangan pikirkan mereka, katanya, seolah bisa membaca pikiranku. Pikirkan ini. Pikirkan kita. Dia menciumku. Ciuman itu masih sama. Masih membuatku berdebar, masih membuatku merasa aman, masih membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Bunda, ayah, ayo. Bima berteriak lagi, kali ini dari depan pintu kamar. Baskara tertawa. Ayo, Ratu. Istanamu menunggu. Aku tersenyum. Aku adalah Arina. Dulu aku adalah pengantin yang ditinggalkan, wanita yang dikhianati, dan korban yang rapuh. Sekarang, aku adalah seorang istri yang dicintai.
Seorang ibu yang bahagia. Seorang wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Aku bukan lagi pengantin pengganti. Aku adalah ratu. Dan aku akan hidup bahagia selamanya. 10 tahun berlalu sejak Davino, putra Revan, diselamatkan oleh dinas sosial. Panggung kehidupanku kini berbeda. Bukan lagi tentang pembalasan atau pembuktian diri. Panggungku kini adalah tentang warisan. Bima Sakti Aditama kini berusia 13 tahun. Dia tumbuh persis seperti ayahnya. Tenang, berwibawa, dan sangat cerdas. Di usianya, dia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bisnis dan seringkali menjadi teman debat Baskara saat makan malam, membahas pergerakan pasar saham. Alia Bintang Aditama, putri kami yang berusia 10 tahun, adalah perpaduan sempurna. Dia memiliki mata elang ayahnya, namun dengan senyum cerah dan kehangatan sosialku. Dia adalah kupu-kupu sosial di sekolahnya, pemimpin alami, namun hatinya lembut. Dan aku adalah Arina Salsabila Aditama. Aku bukan hanya istri CEO. Aku adalah salah satu pemilik suara di Yayasan Aditama, memimpin divisi amal untuk pendidikan dan perlindungan anak. Aku telah mengubah rasa sakit masa laluku menjadi kekuatan untuk melindungi orang lain. Baskara, suamiku, tetaplah rajaku. Waktu hanya menambah pesonanya. Uban tipis di pelipisnya membuatnya semakin karismatik. Cinta kami tidak lagi meledak-ledak seperti di awal, tapi telah menjadi api yang stabil dan menghangatkan, api yang menjadi pusat dari seluruh semesta keluarga kami. Sore itu, kami sekeluarga sedang berkumpul di taman belakang, merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Sebuah perayaan sederhana, hanya kami berempat dan kakek nenek mereka. Bunda, panggil Bima, yang sedang memanggang marshmallow di api unggun kecil bersama ayahnya. Ya, sayang? Tadi di sekolah, ada anak baru. Namanya Davin, katanya santai. Jantungku berhenti berdetak selama sedetik. Baskara menatapku, tatapan kami bertemu di atas api. Dia tahu. Dia dari panti asuhan Cendekia, lanjut Bima. Panti asuhan milik Yayasan Aditama. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Oh ya? Bagaimana dia? Hebat, Bun. Dia jenius matematika. Dia langsung mengalahkanku di tes penempatan, kata Bima, terdengar kagum, bukan iri. Aku bicara dengannya. Dia bilang dia ingin sekali bertemu dengan pendiri yayasan yang sudah membiayai sekolahnya. Aku menatap Baskara lagi. Davino, kini Davin. Tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja berbicara dengan adik sepupunya. Dia tidak tahu bahwa pendiri yayasan yang dia kagumi adalah paman dan bibinya. Mungkin suatu hari nanti, kataku pelan. Bima, Alia, panggil Baskara, mengubah topik. Kakek dan nenek kalian mau pamit. Setelah orang tua kami pulang dan anak-anak masuk untuk mengerjakan tugas, aku dan Baskara berdiri di tepi kolam, menatap pantulan bulan. Davin, bisikku. Aku tahu, kata Baskara. Rina sudah melaporkan perkembangannya. Dia anak yang sangat cerdas. Jauh lebih baik dari ayahnya. Revan, tanyaku. Nama itu terasa seperti debu di lidahku. Masih di panti sosial, jawab Baskara singkat. Hanya bayangan. Dia tidak akan pernah keluar. Dia sudah hancur oleh alkohol dan penyesalan. Dia bahkan mungkin tidak ingat dia punya anak. Dan Sonia? Tidak ada kabar. Hilang sepenuhnya. Seolah ditelan bumi. Kami terdiam. Takdir telah berjalan sesuai alurnya. Mereka yang memilih jalan pengkhianatan, berakhir dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kamu melakukan hal yang benar, Arin, kata Baskara, merangkulku. Menyelamatkan anak itu. Memberinya kehidupan. Kita, koreksiku. Kita yang memberinya kehidupan. Tapi kita juga yang memastikan dia tumbuh tanpa racun dari masa lalunya. Dan kita, lanjut Baskara, tumbuh menjadi keluarga yang kita inginkan. Aku bersandar di dada bidang suamiku. Aku bukan lagi pengantin yang menangis. Aku bukan lagi wanita yang terluka. Aku adalah Arina. Aku adalah ratu. Aku adalah pemenang. Dan ceritaku adalah bukti bahwa terkadang
Pengkhianatan terbesar dalam hidupmu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari takdirmu yang paling agung. Hidupku adalah warisan cinta yang dibangun di atas abu kehancuran, dan aku tidak akan mengubah satu hal pun.